Guys, apa cerita di antara pertemuan Presiden Indonesia bersama dengan Presiden Rusia dan juga Presiden Ukraina yang baru-baru ini berlangsung? Jom, sama-sama kita semak dulu video ini. Hello guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dirin Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja jumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang selama ini memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mampu membalas jasa kalian semua. Dan aku hanya mampu untuk mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Endo Magazine. Dan kalau kita tengok judul video dia secara kesimpulan, di mana pada baru-baru ini Indonesia Presiden Jokowi telah bertemu dengan Presiden Rusia dan telah bertemu dengan Presiden Ukraina. Apakah cerita di sebalik pertemuan di antara kedua-dua belah negara ini? Apa-apa pun guys, jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi kita punya reaction mengenai video ini. Apa-apa pun guys, jom kita tonton video ini. Ada apa guys? Perjanjian mereka dengan efektif. Banyak dari kami perusahaan energi termasuk menunjukkan minat dalam mengembangkan tenaga nuklir nasional. Putin minat bangun nuklir di Indonesia dan investasi di IKN. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Nah, dua berita yang mantap jos. Kali ini datang dari Rusia, Ukraina, dan Indonesia. Di mana berita mantap pertama kali ini datang dari kunjungan Pak Jokowi ke Rusia. Dalam pertemuan itu, salah satu hal yang sangat maknyos pun diungkapkan oleh Pak Putin kepada Pak Jokowi, bahwa mereka Rusia tertarik menggarap nuklir di Indonesia. Nah, lantas apakah yang dimaksud Pak Putin dengan menggarap nuklir di Indonesia ini bos? Apakah beliau ingin mengembangkan energi nuklir dan mentransfer teknologinya kepada Indonesia? Ataukah Rusia bersama-sama dengan Indonesia akan membuat senjata nuklir terbaru? Setelah ini kita bahas bosku. Kemudian yang kedua, baku hantam antara Rusia dan Ukraina akhirnya membawa dampak yang sangat signifikan bagi dunia internasional bos. Bagaimana tidak? Setelah perang berlangsung dan sanksi dijatuhkan secara bertubi-tubi, salah satu contohnya yang cukup terkena dampak adalah batu bara Indonesia pun sampai diborong, bahkan berani diangkut negara-negara Eropa dengan harga tinggi. Artinya kini terjadi krisis energi global. Dan tahukah kalian bahwa kemarin Presiden Zelensky Ukraina pun telah mengajak para perusahaan dan para ahli-ahli di Indonesia untuk ikut menggarap proyek ekonomi terbesar sepanjang sejarah Ukraina di Eropa. Nah, mega proyek apakah yang dimaksud Pak Zelensky kepada Indonesia yang kabarnya bahkan sampai membuat netizen-netizen Ukraina julid kepada Indonesia? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu persatu bosku. Oke, berita pertama kali ini datang dari Rusia untuk Indonesia. Seperti yang kita ketahui, setelah menemui Pak Zelensky, Pak Jokowi pun lanjut menemui Pak Putin di Moskow, Rusia. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin pun menyambut baik kedatangan Presiden Jokowi di Istana Kremlin. Banyak hal yang disampaikan Pak Putin, bahkan beliau pun juga mengutarakan keinginannya alias niatnya untuk membantu Indonesia dalam mengembangkan nuklir di negara Indonesia. Mantap jos nih bos. Dalam pernyataannya Pak Putin pun mulai menyebut kerjasama untuk pengembangan nuklir di Indonesia. Sebab di Indonesia ada banyak perusahaan Rusia yang beroperasi. Saat kedatangan Pak Jokowi, Pak Putin pun mengatakan bahwa banyak perusahaan kami, termasuk perusahaan energi yang beroperasi di Indonesia, dan ada ketertarikan untuk mengembangkan industri tenaga nuklir nasional. Di mana artinya di sini Rusia pun berminat mengembangkan industri tenaga nuklir di Indonesia bos, yang nantinya dapat dipakai sebagai pembangkit energi listrik untuk Indonesia. Mantap jos.
Seperti yang kita ketahui bersama, negara Rusia sendiri adalah salah satu negara pemilik nuklir. Namun walaupun begitu, nuklir pun bukan hanya bisa dimanfaatkan untuk senjata, bos, tapi dapat dipakai untuk kepentingan lain di luar militer. Pak Putin pun menyatakan bahwa negaranya punya keandalan untuk mengerjakan nuklir. Dia menyebut nama perusahaan negaranya yang bergerak di bidang teknologi nuklir. Dengan pengalaman unik, kompetensi dan teknologi yang tak tertandingi, Rosatom State Corporation bersedia mengambil bagian dalam proyek bersama, ungkap Pak Putin kepada Indonesia. Termasuk proyek yang terkait dengan penggunaan non-energi teknologi nuklir, misalnya di bidang kedokteran dan pertanian, ujar Pak Putin saat berjumpa dengan Pak Jokowi di Moskow, Rusia, bos. Nah, apakah nantinya Rusia akan mentransfer teknologi nuklir ke Indonesia? Semoga saja iya ya, bos. Amin. Kemudian berita kedua datang dari rencana kerjasama Ukraina dan Indonesia. Pada pertemuan Zelensky dan Pak Jokowi di Kiev, Ukraina kemarin, ternyata mereka pun tak cuma melulu bahas tentang krisis global, bos. Tapi ternyata mereka juga membahas tentang prospek kerjasama pembangunan rekonstruksi pasca perang atau setelah perang di Ukraina. Dalam pertemuan itu, kabarnya Pak Zelensky pun mengajak kalangan usahawan dan perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk membantu rekonstruksi alias membangun kembali Ukraina usai agresi militer Rusia. Nah, apakah Indonesia nantinya bakal banyak menggarap proyek-proyek bangunan di Ukraina? Admin pun kurang tahu, bos. Pasalnya Pak Zelensky dalam keterangan persnya pun menyatakan bahwa saya mengundang Indonesia, perusahaan-perusahaan Indonesia dan para ahli Indonesia untuk bergabung dalam implementasi proyek ini. Proyek ekonomi terbesar sepanjang sejarah kami di Eropa. Nah, jika ini benar dan dibiayai oleh utang luar negeri misalnya dari Bank Dunia, maka ini bisa jadi salah satu kesempatan emas Indonesia buat membantu dan berinvestasi dengan menggarap proyek-proyek rekonstruksi di Ukraina. Karena seperti yang kalian tahu, sejak invasi diluncurkan pada tanggal 24 Februari lalu, Rusia pun telah membombardir kota-kota Ukraina hingga berantak-rantakan. Infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, dan gedung-gedung rusak akibat pertempuran, bos. Bahkan seorang ekonom asal Jerman memperkirakan bahwa Ukraina butuh 1 triliun euro atau sekitar 15.700 triliun rupiah untuk biaya rekonstruksi pasca perang di Ukraina. Dan Pak Zelensky sendiri pun berulang kali menegaskan bahwa Rusia harus bertanggung jawab secara finansial atau secara keuangan atas kerusakan-kerusakan di Ukraina. Dan di lain sisi, bantuan internasional pun tetap diperlukan. Bahkan karena hal ini, kabarnya beberapa netizen Ukraina pun dikatakan sampai julid kepada Indonesia. Nah, julid seperti apakah itu? Oke, admin kutip dari pikiranrakyat.com yang mengutip lagi dari Twitter outlet media lokal Ukrinform mewartakan bahwa ternyata banyak netizen Ukraina berkomentar sinis terkait pertemuan Pak Jokowi dan Pak Zelensky di Ukraina. Mulai dari komentar soal Indonesia yang sedang menjalankan standar ganda, punya misi terselubung, hingga dianggap akan mengambil pekerjaan warga Ukraina terkait bantuan pembangunan infrastruktur pasca perang. Di mana salah satunya ada yang berkomentar, di Ukraina pengangguran ada sekitar 50%. Betapa senangnya mengetahui bahwa seseorang ingin mengambil pekerjaan kita, yang maksudnya adalah proyek rekonstruksi besar-besaran di Ukraina tadi, bos. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa ini bukan niat membangun sungguhan, ujar salah satu netizen. Nah, walaupun ada yang nyinyir, tetapi ada juga yang tetap memberikan tanggapan positif terhadap pertemuan Jokowi dan Zelensky di Ukraina. Karena yang seperti kita ketahui, kunjungan Pak Jokowi ke Ukraina ini adalah wujud kepeduliannya terhadap dampak perang bagi kemanusiaan. Dan mari kita doakan agar perang di Ukraina cepat selesai dan kembali damai. Amin. Guys, kalau kita tengok beberapa hari yang lepas di mana Presiden Indonesia telah bertemu dengan Presiden Ukraina dan telah bertemu dengan Presiden Rusia. Dan di sebalik daripada pertemuan itu, ada jalinan kerjasama yang akan terjalin selepas daripada pertemuan
di antara kedua-dua negara. Dan seperti apa yang kita tahu, di mana hubungan di antara Indonesia dengan Rusia sudah lama terjalin sejak dulu lagi guys, sejak Presiden Rusia yang pertama lagi dan juga Presiden Indonesia yang pertama, dan hubungan itu diteruskan sampailah pada masa kini. Di mana kalau kita tengok semasa pertemuan di antara Presiden Jokowi dan juga Presiden Rusia, Presiden Putin, di mana di sebalik pertemuan pada kali ini, di mana mereka sempat untuk menjalinkan kerjasama, di mana pihak Rusia ataupun Presiden Putin berniat untuk membangunkan nuklir di Indonesia. Seperti apa yang kita tahu, niat ini sudah pun terpasang sejak dulu lagi guys, sejak Presiden Indonesia pertama, tetapi disebabkan oleh beberapa perkara, niat Presiden Indonesia pada ketika itu yang menjadikan Indonesia ini negara yang mampu untuk menghasilkan nuklear tidak dapat dilaksanakan. Tetapi selepas daripada itu dan semasa pertemuan pada kali ini, di mana Presiden Putin, Presiden Rusia ingin membuat kerjasama dengan Indonesia untuk membangunkan tenaga nuklear di Indonesia guys. Dan kalau kita tengok, negara Rusia merupakan salah sebuah negara pengeluaran utama ataupun penghasilan tenaga nuklear utama di dunia. Jadi tidak mustahil tenaga-tenaga pakar banyak sekali di Rusia dan akan membuat jalinan kerjasama bersama dengan Indonesia untuk menghasilkan tenaga nuklear dalam pelbagai aspek. Dalam aspek perubatan, dalam aspek perniagaan dan banyak aspek-aspek yang lain yang dapat dimanipulasikan daripada penghasilan tenaga nuklear. Dan kalau kita tengok hasil daripada pertemuan di antara Presiden Zelensky bersama dengan Presiden Jokowi, di mana Presiden Zelensky iaitu presiden daripada Ukraina ingin menjalinkan projek besar bersama dengan Indonesia, di mana projek ini dikenali sebagai pasca selepas peperangan. Selepas daripada berlakunya peperangan di antara Ukraina dengan Rusia, ada certain beberapa area di Ukraina itu mengalami mungkin bangunan runtuh, jalan hancur disebabkan oleh rudal daripada Rusia. Di sebalik daripada itu, di mana Ukraina ingin menjalinkan ataupun Ukraina ini menjemput perusahaan-perusahaan daripada Indonesia untuk datang ke Ukraina untuk membuat investasi untuk membangunkan jalan-jalan yang rusak, untuk membangunkan bangunan-bangunan yang runtuh. Di mana kalau kita tengok, ini adalah dikatakan peluang emas kepada Indonesia untuk menjalinkan jalinan ekonomi di tengah-tengah masalah ekonomi dunia yang berlaku sekarang guys. Maknanya kita dapat nampak dengan jelas bahawa hubungan Indonesia ini sebagai negara netral disambut baik dengan negara Ukraina dengan Rusia. Dan selepas daripada pertemuan itu, banyak sekali jalinan kerjasama yang diberikan kepada Indonesia. Jadi kita dapat nampak bahawa Indonesia diberi kepercayaan untuk menerjui, untuk membawa misi keamanan kepada Ukraina dan juga Rusia guys. Mantap Presiden Jokowi. Oke guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.